Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel YouTube saya. Ini saya akan membahas tentang perpajakan lagi. Hari ini materinya adalah tentang aspek fiskal dari aset lancar berupa beban dibayar di muka. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rabil Anika. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Jambi. Baik, langsung saja saya mulai. Di sini saya akan membahas tiga sub judul, yaitu pertama tentang konsep pencatatan akuntansi biaya yang dibayar di muka. Lalu pajak PPh pasal 4 ayat 2 dari penyewaan tanah dan bangunan. Yang terakhir, pajak PPh pasal 23 dari penyewaan kendaraan bermotor dan aset tetap lainnya. Kita masuk dari materi pertama, konsep pencatatan akuntansi untuk biaya bayar di muka. Jadi biaya bayar di muka itu adalah pengeluaran yang dilakukan perusahaan untuk barang atau jasa sebelum manfaatnya diterima. Dalam akuntansi biaya ini tidak langsung diakui sebagai beban, melainkan dicatatkan sebagai aset lancar di neraca, lalu diamortisasi atau dialokasikan menjadi beban sesuai periode manfaatnya. Berarti namanya dia dibayar di muka, berarti kita membayar dulu sebelum kita menggunakan manfaatnya sepenuhnya. Karakteristiknya termasuk aset lancar karena manfaatnya akan diterima dalam kurang dari atau sama dengan 12 bulan. Lalu tidak langsung masuk ke laporan laba rugi, melainkan ke neraca. Terakhir dialokasikan secara sistematis menjadi beban sesuai periode manfaat. Jadi jika sudah digunakan manfaatnya, maka akan menjadi beban. Sesuai dengan tahun laporan keuangan. Prosedur pencatatannya, jika saat pembayaran dilakukan, yang didebit adalah biaya bayar dibuka dan kreditnya adalah kas atau bank. Jadi contohnya, misal dia bayar sewa 12 juta untuk 1 tahun, maka debitnya biaya biaya dibayar di muka sebesar 12 juta dan kreditnya kas 12 juta, sebesar 12 juta juga. Yang kedua, untuk saat manfaatnya diterima atau akhir periode akuntansi, dialokasikan ke beban sesuai periode. Catatannya, debitnya adalah dia udah digunakan, jadi maka jadi beban sewa di debit dan biaya dibayar di mukanya di kredit. Jika periode 1 bulan, jadi debit sewa 1 juta, kan tadi 12 juta untuk 1 tahun, dan kreditnya biaya dibayar di muka 1 juta. Catatannya seperti itu. Jenis biaya dibayar di muka, contoh-contohnya jenis-jenisnya ada sewa dibayar di muka, seperti kantor, gedung, kendaraan, lalu asuransi dibayar di muka, langganan atau jasa bayar di muka, pajak dibayar di muka juga ada, biaya iklan atau promosi dibayar di muka. Lanjut materi kedua, tentang pajak PPh pasal 4 ayat 2 dari penyewaan tanah dan bangunan. PPh pasal 4 ayat 2 atas penyewaan tanah dan bangunan itu adalah pajak penghasilan bersifat nominal yang tarifnya sebesar 10% dari jumlah bruto nilai sewa yang wajib dipotong atau dibayar oleh penyewa atau pihak yang ditunjuk. Jadi pajak ini diatur dalam PP nomor 34 tahun 2017 dan berlaku untuk semua transaksi sewa tanah atau bangunan, baik orang pribadi maupun badan. Karakteristiknya, dia bersifat final, dia tidak bisa dikreditkan di SPT tahunan. Lalu bruto dia dihitung dari nilai sewa sebelum dikurangi biaya. Objektif dia berlaku untuk semua jenis sewa tanah atau bangunan dan dia sederhana. Tarifnya tunggal 10%. Hanya itu saja. Ini tarifnya tadi 10%. Nah, mekanisme pemotongannya pertama dia pemotongan pajak umumnya penyewa yang ditunjuk sebagai pemotong PPh pasal 4 ayat 2. Lalu jika penyewa bukan pemotong, maka si pemilik tanah itu wajib menyetor sendiri. Lalu kedua, jurnal akuntansinya, kalau pada penyewa saat membayar sewa, debitnya biaya sewa, misal 100 juta, dan kasnya 90 juta, dan utang PPh finalnya 10 juta. Berarti harga harga sewanya 90 juta dan utang PPh finalnya 10 juta. Kalau saat setor pajak, debitnya adalah utang PPh final sebesar 10 juta dan kas sebesar 10 juta.
Lalu yang ketiga, penyetorannya itu melalui bank, persepsi atau kode billing. Lalu terakhir pelaporan. Dilaporkan di SPT masa PH final pasal 4 ayat 2. Materi terakhir yaitu pajak PPh pasal 23 dari penyewaan kendaraan bermotor dan aset tetap lainnya. PPh pasal 23 atas penyewaan kendaraan bermotor ini itu dikenakan tarif sebesar 2% dari jumlah bruto pembayaran sewa. Pajak ini dia tidak final, seperti 4 ayat 2 itu final. 23 ini dia tidak final, artinya dia dapat dikreditkan di SPT tahunan. Lalu pemotongannya itu dilakukan oleh pihak penyewa pemberi sewa, lalu saat dibayarkan sewa dilakukan. Pembayaran sewa dilakukan. Karakteristiknya, dia tidak final, dia tidak dapat dikreditkan, objeknya itu sewa tanah, sewa harta selain tanah atau bangunan, misalnya kendaraan, mesin, dan alat produksi. Subjeknya adalah wajib pajak dalam negeri dan BUT. Pemotongnya itu adalah pihak yang memberi penghasilan atau penyewa. Tarif dan mekanismenya, tarifnya itu 2% dari jumlah bruto pembayaran sewa. Pembayaran bruto itu nilai sewa sebelum dikurangi biaya apapun. Berlaku untuk wajib pajak, negeri, dan BUT. Mekanismenya, pertama pemotong pajak itu si pihak penyewa, pemberi penghasilan. Nah, yang kedua saat pembayaran itu jurnalnya adalah debitnya atau biaya sewa, misal 50 juta, kasnya 49 juta, utangnya 1 juta. Karena tarifnya 2% ya. Jadi 50 juta itu 1 juta 2%. Lalu saat disetor pajak, di debitnya adalah utang PPh 23 tadi, tarifnya pajaknya 1 juta, kasnya 1 juta. Untuk penyetoran melalui e-billing seperti biasa dan pelaporan SPT pasalnya setiap bulan. Oke, kita masuk terakhir untuk kesimpulan. Jadi biaya biaya sewa di muka ini adalah aset lancar yang dialokasikan jadi beban sesuai periode manfaat. PPh 4 ayat 2 tentang sewa bangunan, tanah dan bangunan itu bersifat final, tarifnya 10%, dan PPh 23 atau sewa aset lain bersifat tidak final 2%, atau 4% jika dia tidak memiliki NPWP dan dia bisa dikreditkan. Jadi perbedaannya biaya dibayar di muka terkait akuntansi PPh 4 ayat 2 final dan PPh 23 tidak final. Itu saja materi yang saya paparkan. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.